Beginilah suasana Desa Jaro yang terletak di ujung utara Kabupaten Tabalong. Desa ini memiliki pemandangan yang begitu indah, nampak persawahan hijau dan gunung berjajar mengelilingi Desa Jaro. Tidak hanya menyajikan pemandangan indah, ada hal lain yang menarik yang ada di desa ini. Dialah Pak Loki Santoso. Di sela kesibukannya sebagai seorang petani, setiap harinya dia menyempatkan untuk menyalurkan hobinya, yaitu membuat berbagai macam kerajinan tangan. Menariknya, kerajinan tangan tersebut dia buat dari bahan yang seadanya, yaitu dari tanaman sekitar, kerang, bambu, batok kelapa, dan limbah yang tidak terpakai lainnya. Berbagai macam olahan kerajinan tangan telah ia buat sendiri, mulai dari burung merak, replika perahu layar, bunga, tempat perhiasan dari batok kelapa, tempat tisu, rumah adat Banjar, dan tentunya ia juga membuat replika ikon Kabupaten Tabalong, yaitu Monumen Tanjung Puri yang juga dikenal dengan Tugu Obor Tabalong. Oh, yang kita buat itu bermacam-macam, Pak. Nah, itu bermacam-macam. Ada yang Tugu ikon Tabalong, Obor Mabuun, ya, terus ada burung merak, ada lampu hias, juga tempat perhiasan seperti kayak cupu tapi dari batok kelapa, juga ada lampu hias berbagai bahan yang dari paralon ada, dari bambu juga ada, terus dari batok kelapa juga ada. Pokoknya bermacam-macam bentuk kerajinan yang kita olah, juga dengan bermacam-macam bahan yang ada di sekitar kita. Yang menarik gini, karena banyaknya sampah-sampah tempat kita, minimal kita bisa mengurangi sampah yang ada, yang awalnya dari barang yang tidak berharga kita bikin supaya menjadi bernilai ekonomi untuk masyarakat. Oh, inspirasi awal saya membuat kerajinan ini ketika saya melihat banyaknya bambu-bambu ketika saat itu orang ada kemah wisata atau kemah persami anak pramuka. Saya melihat sampah-sampah bambu itu banyak yang dibakar, kemudian terinspirasi saya, alangkah baiknya bahan-bahan bekas ini dimanfaatkan sebagai kerajinan atau berbentuk apa aja. Saya menggelutinya ini tidak kontinu terus-menerus gitu ya. Begitu waktu senggang kita kerjakan sejak tahun 2017. Ada gara-gara terinspirasi dari melihat sampah yang bekas anak-anak berkemah itu. Minim modal, bahannya banyak di sekitar kita. Bahkan di samping-samping rumah kita ada. Kalau di perkampungan seperti ini sangat banyak. Juga di perkotaan juga saya rasa banyak juga bahan-bahan yang bisa diolah menjadi kerajinan. Tugu obor itu pengerjaannya kalau kita mengerjakan terus tidak berhenti, cuma istirahat makan segala apa itu bisa 1 hari selesai. Karena ini kerjaan sampingan, waktu mengisi kosong sehabis kerja, sebelum kerja itu kami isi dengan membuat kerajinan ini ya sampai 2 hari baru selesai 1. Yang paling sulit itu sebenarnya yang dikerjakan itu sejenis ini, burung merak. Itu sangat sulit, agak sulit pengerjaannya. Tugu obor juga sebenarnya sulit karena memerlukan ukuran-ukuran yang harus pas dengan sesuai dengan badan dan ini bentuk obornya harus menyesuaikan ya. Yang terbanyak bahan dasarnya nih batok kelapa ya untuk saat ini, batok kelapa yang terbanyak. Cuma yang sangat dominan
kita dari bambu. Dari bambu yang dominan paling mudah dikerjakan dan gampang diajarkan. Juga bahannya sangat banyak dan melimpah di tempat kita. Jadi semua kita pikirkan dari situnya. Oh, untuk saya sebenarnya ada nilai ekonominya, bukannya ada, tapi banyak nilai ekonominya. Kemarin sudah kita jual beberapa, banyak sudah, mungkin ratusan buah dengan bermacam bentuk. Ada lampu hias, tugu obor juga udah banyak yang laku, kemudian ada burung, terus pokoknya banyak sudah yang kita jual sampai ke luar daerah kita. Harga kisaran kita murah meriah dari 50.000 sampai 300 ada. Untuk sementara wilayah kita, tapi ada juga yang dibawa ke luar daerah, ke Jawa, itu sebagai oleh-oleh untuk kenangan di sana. Iya, justru itu tujuan dari membuat ini sebenarnya untuk membuat mereka tertarik, penasaran, ingin membuat sendiri. Jadi siapapun yang ingin belajar ke sini, saya ajari. Kemudian dari desa dari ini kemarin sudah meminta kita untuk mengajari kelompok-kelompok PKK, ada kelompok pemuda untuk mengajari membuat kerajinan tangan dari bahan alam yang ada di sekitar. Mungkin sudah 4 atau 5 kelompok sudah kita ajari kemarin. Ke masyarakat saya punya inisiatif dan pemikiran seperti itu karena menyambut ke depan. Pertama karena di wilayah sini sangat banyak objek wisata, untuk membuat kenangan orang, membuktikan orang bahwa mereka pernah datang ke sini, minimal mereka punya oleh-oleh dari sini yang khas dari Jaro. Kemudian juga menyambut IKN ke depan supaya generasi muda tidak terpaku dengan mengharapkan dari pemerintah untuk meningkatkan ekonominya sendiri. Dengan keterampilan ini mungkin mereka bisa bersaing nantinya dengan orang-orang yang pasti akan datang ke tempat kita. Yang namanya kerajinan itu mesti harus rajin. Nah, harus rajin. Jadi nggak bisa kita istilahnya kerja asal-asalan. Teliti, rajin, itu kuncinya. Akhirnya bisa menghasilkan yang bagus, yang baik. Ketelitian kita baik ukuran, bentuk juga harus diteliti benar-benar. Setelah iklan berikut ini, pemirsa Warna akan kami ajak melihat proses pembuatan miniatur Tugu Obor Tabalong. Jangan kemana-mana ya. Kali ini pemirsa Warna kami ajak untuk melihat proses pembuatan miniatur Tugu Obor yang juga sekaligus menjadi ikon Tabalong ini. Biasanya pembuatan miniatur Tugu Obor memakan proses dari 1 hingga 2 hari. Pertama yang dilakukan Pak Loki adalah mencari bahan-bahan dari limbah sekitar seperti triplek, bambu, dan batok kelapa. Setelah semua bahan terkumpul, Pak Loki memulai proses pembuatannya. Pertama, Pak Loki membuat bagian bawahnya menggunakan batok kelapa, triplek, dan sedikit potongan bambu. Kemudian, lembaran triplek diolah untuk menjadi badan patung dari Tugu Obor.
bagian bawah dan badan sudah jadi, Pak Loki melanjutkan dengan menipiskan bambu untuk membuat motif garis di badan patung tadi. Nah, ini dia hasil jadinya. Wah, bagus banget ya. Setelah diberi varnish, patung Tugu Obor buatan Pak Loki jadi semakin cantik. Berbekal keahlian sebagai tukang bangunan, tanpa kesulitan Pak Loki dapat membuat berbagai macam kerajinan tangan. Menurutnya, yang terpenting ialah imajinasi yang tinggi. Karena tanpa itu akan sulit membuat suatu benda, apalagi dari bahan yang seadanya. Ini kita memang kuncinya imajinasi. Kita berhayal dengan barang yang ada, baru kita hayal. Ini mau kita bikin apa? Imajinasinya seperti itu. Umpamanya kita berpikir ada gelas. Bagaimana cara barang ini kita bentuk gelas? Kita dapat bambu. Bagaimana bambu ini umpamanya kita bikin jadi kap lampu, atau kita bikin tugu obor Mabuun. Kita bisa berimajinasi dan mengira-ngira. Hanya di situ kuncinya, di imajinasi kita harus main. Pertamanya kita profesi tukang bangunan. Nah, karena memang ya mungkin diakui atau tidak, memang ada sedikit jiwa seni di dalamnya. Akhirnya bisa kita gabungkan antara ilmu kesenian dengan pertukangan, kita jadi satukan yang bisa menghasilkan hal-hal produk yang bernilai seni. Pengerjaannya dengan ilmu tukang, ya kan, dengan ilmu pertukangan, cuma imajinasinya harus seni. Jadi di situ ketemunya jadi bentuk barang pertukangan dan kesenian. Karena kita hobi, pertama hobi ya, bahan apapun kita nggak perlu beli, nggak perlu cari jauh-jauh. Kita samping rumah dapat bahan, baru kita pikirkan kita bikin apa. Bukan kita mau bikin apa, cari bahan. Kan terbalik. Jadi kita balik sekarang, kita dapat barang apa, mau kita bikin apa. Kayak kita melihat bambu, oh bambu ini mau tak bikin apa. Akhirnya timbul mau bikin obor, mau bikin kap lampu, mau bikin merak juga bisa. Tinggal nambahi bahan-bahan pendukung lainnya. Kerajinan kertas kita juga pernah bikin, ya. Kerajinan dari kertas itu misalnya dari koran bekas, itu karena banyak biasanya jadi sampah. Daripada dibakar, lebih baik kita manfaatkan. Bisa kita buat hiasan-hiasan apa, bisa kita bikin tugu juga bisa, kita bikin burung juga bisa kita bikin berbagai macam bentuk juga kita bisa buat dari bahan dasar kertas. Kerajinan tangan yang buatnya apa? Target saya kan, tujuan saya pertama ingin mengajarkan ilmu yang saya punya, yang saya dapat dari pengalaman kepada generasi muda. Sebenarnya kepada generasi muda, agar ke depan itu anak-anak muda tidak tergantung dengan orang lain seperti instansi atau dengan perusahaan, bisa berwirausaha sendiri dengan kerajinan karena bahannya sudah tersedia di alam kita. Itu aja target saya. Minimal satu desa di Jaro ada yang menggeluti atau punya usaha kerajinan khas Tabalong. Itu aja. Menurut Pak Loki, materi bukan hal utama yang dia cari dari keahliannya. Tetapi yang terpenting adalah dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat sekitar tertarik untuk belajar membuat kerajinan tangan. Karena membuat kerajinan tangan selain dapat memberikan kesenangan, juga bisa menjadi ladang pendapatan.
Sampai jumpa di episode warna berikutnya. Dadah!